Dalam perjalanan menuju rumah sakit tadi, Ian sempat turun di suatu tempat untuk membeli sesuatu, yaitu sebuah alat tes kehamilan. Ian merasa curiga setelah ia telat mendapatkan tamu bulanan. Awalnya Ian pikir itu hanya karena kondisi tubuhnya yang kelelahan. Ian tidak berpikir dia tengah mengandung bayi Kim Taehyung. Tapi sudah seminggu ini, dia selalu merasa mual dan tak lagi merasa segar saat bangun tidur. Seluruh tubuhnya terasa pegal, terutama saat di pagi hari. Ian sudah berencana akan melakukan tes kehamilan di dalam kamar mandi, kamar tempat Yoongi dirawat. Selamat Nonasin, penantian Anda selama ini akhirnya terjawab sudah, ucap salah satu bodyguard di depan pintu. Penantian, ulang Ian tak mengerti. Nih, Tuan Min sudah sadar kemarin malam, sekali lagi selamat Nonasin. Suamiku sudah sadar sejak kapan? Seru Ian tak percaya. Ia bahkan sudah berpikir jika saat ini dia sedang bermimpi, saking merasa tak nyatanya berita ini. Kemarin malam, tepatnya pukul 11:25, kami sudah mencoba menghubungi Nonasin, tapi ternyata Anda meninggalkan ponsel Anda di sini, jelas seorang bodyguard lainnya. Ian memang tak sengaja meninggalkan ponselnya kemarin saat dia hendak pergi menuju kediaman Kim, tapi kami sudah memberitahu berita ini pada Tuan Kim, dan beliau berkata akan segera menyampaikannya. Taehyung bahkan tidak berkata apa-apa kemarin malam. Mereka tetap melanjutkan menghabiskan malam yang panas, seolah berita yang baru saja Taehyung dengar sama sekali tidak penting. Masalah Taehyung yang tak bicara jujur segera Ian lupakan. Saat ini fokusnya hanya tertuju pada Yoongi. Meskipun dokter mengatakan saat ini Yoongi masih membutuhkan banyak waktu untuk istirahat, tapi Ian merasa sangat bersyukur bisa melihat kedua mata suaminya itu kembali terbuka, mendengar suaranya, juga membalas genggaman tangannya. Jangan lupa makan siang, apa perutmu masih terasa tak nyaman? Ian menatap malas layar ponselnya setelah membaca pesan yang baru saja Taehyung kirimkan. Dia ingin bertanya alasan Taehyung menyembunyikan berita tentang Yoongi yang sudah sadarkan diri. Bahkan sekarang, Taehyung masih bersikap seolah tak terjadi apa-apa. Suamiku sudah sadar, aku akan menjaganya dengan lebih baik mulai saat ini. Oh ya, selamat. Dia satu-satunya keluarga yang kau miliki saat ini. Kau memang harus menjaganya dengan baik. Omong kosong apa yang sedang Taehyung mainkan? Ian sudah merasa kesal sendiri. Setidaknya jika merasa bersalah dia bisa meminta maaf, atau jika tidak, ya sudah diam saja. Tidak perlu perhatian segala. Terima kasih atas segalanya yang telah kau berikan pada kami selama ini. Kenapa mengirimkan pesan padaku seperti itu? Seolah-olah kita tidak akan pernah bertemu lagi setelah ini. Memang itu tujuannya Ian. Dia ingin pergi jauh dari Taehyung, harus mengakhiri segalanya karena Yoongi telah kembali. Kedepannya aku hanya akan fokus pada suamiku. Taehyung tak lagi membalas pesan Ian setelahnya. Mungkin dia telah menyadari jika Ian tengah kesal padanya. Ketika malam menjelang, Ian tak lagi dapat menahan rasa laparnya. Dia pergi ke kantin rumah sakit untuk membeli sepotong sandwich dan sekotak susu coklat karena makanan tersebut bisa segera ia bawa kembali ke ruang rawat Yoongi. Saat Ian kembali, ia menemukan ada sedikit kegaduhan di depan kamar rawat sang suami. Ian segera berlari menghampiri dan masuk ke dalam. Ian tidak menyangka akan disuguhi pemandangan kacau ketika ia kembali. Yoongi yang memberontak mencoba melepas infus di punggung tangannya, sementara seorang dokter dan suster berusaha untuk mencegah hal itu. Yoongi sih berhenti membuat diri Anda terluka, peringat dokter paruh baya tersebut yang saat ini sudah tampak kewalahan. Yoongi tidak peduli, dia masih terus berontak dan berusaha turun dari ranjang, sembari berteriak histeris dan menangis. Tanpa sadar Ian sudah menjatuhkan menu makan malamnya dan buru-buru menghampiri Yoongi di sana. Opa tenanglah, mengapa kau seperti ini? Sentak Ian berusaha keras memeluk suaminya itu, yang kini sudah berhasil membuat infusnya terlepas dari punggung tangannya, hingga darah segar mengalir dari sana. Lepaskan aku, biarkan aku mati, teriak Yoongi. Min Yoongi, sebuah tamparan segera mendarat di pipi Yoongi. Ian tercekat akan perbuatannya sendiri. Tamparan yang cukup keras itu sukses membuat Yoongi terdiam, dengan wajah berontakan dipenuhi oleh air mata. Pandangan lelaki itu seketika jatuh ke bawah. Pundaknya bergetar hebat menahan tangis yang membuatnya terlihat semakin tersiksa. Ian bersumpah dia merasa hancur melihat air mata itu semakin memeluk erat tubuh Yoongi di sana. Gadis itu meraung dalam tangis karena merasa sangat menyesal. Maaf Opa, tolong jangan bicara seperti itu lagi. Kau melukai perasaanku, maafkan aku. Isak Ian. Dokter sibuk merapikan kembali kekacauan yang telah terjadi dengan bantuan dari suster. Tatapan pemuda itu tampak kosong, bibirnya bergetar terus merancang, mengumumkan kalimat, aku cacat, mereka mengatakan aku cacat.
Jika dapat Yan lakukan, dia berharap Tuhan akan berbaik hati untuk membiarkannya bertukar posisi dengan Yoongi. Dunia suaminya itu seketika hancur setelah mendengarkan vonis dari dokter. Akibat kecelakaan tersebut, Yoongi mengalami retak tulang serius yang mengakibatkan kerusakan pada sumsum tulang belakang. Dokter memvonis ia lumpuh dan harus menggunakan kursi roda selama sisa hidupnya. Sebelumnya Yan sudah mendengarkan kemungkinan ini dari dokter, tapi melihat bagaimana hancurnya Yoongi, Yan merasa sangat tak tega. Setelah kejadian malam itu, sosok Yoongi benar-benar berubah, seolah hanya sebuah raka tanpa jiwa. Baru 2 hari berlalu, namun Yan sudah tak sanggup melihat perubahan suaminya itu. Selamat pagi Yoongi Opa, selamat pagi Suster Lee. Sapa Yan yang baru saja datang setelah tadi sempat pamit keluar. Dia masih dilanda rasa mual hampir setiap pagi, dan mengeluarkan isi perutnya di luar kamar rawat Yoongi adalah solusi terbaik agar tak membuat suaminya itu merasa khawatir. Yan mencurigai dirinya tengah mengandung, namun hingga detik ini dia masih belum memiliki nyali untuk melakukan tes kehamilan. Suster Lee membalas sampaan Yan dengan ramah, berbeda dengan Yoongi yang seakan enggan menyambut kedatangan sang istri. Yan pikir dengan terus berada di sisi Yoongi dapat menarik pemuda itu dari keterpurukan, namun di luar dugaan, Yoongi justru meminta Yan pergi sejauh mungkin, yang kemudian berujung pada mereka yang saling berteriak satu sama lain. Sungguh bukan hal seperti ini yang Yan inginkan. Biar aku saja yang melanjutkan ini Suster Lee, pinta Yan mengambil alih handuk basah dari tangan suster tersebut. Suster Lee tersenyum setelahnya ia pamit keluar dari kamar rawat. Sudah hafal dengan kebiasaan Yan yang selalu membantu memandikan Yoongi setiap pagi. Yoongi yang sekarang bagaikan raka tanpa jiwa, pandangan pemuda itu kosong. Meskipun Yan terus mencoba bicara padanya, Yoongi tetap tak bereaksi sama sekali, seolah tak mendengar apapun. Ketika Yan mulai merasa lelah, dia akan bicara dengan suara keras. Hal itu memang berhasil memancing perhatian Yoongi, namun kemudian akan berakhir dengan pertengkaran mereka. Yan memeras handuk kecil yang sebelumnya telah ia basahi dengan air hangat, yang kemudian ia usapkan pada punggung tangan Yoongi. Bahkan ketika Yan tanpa sengaja mengusap bagian yang memiliki luka, dan ia yakin itu pasti terasa perih, Yoongi tetap bergeming. Yoongi apa? Panggil Yan diri. Ia sudah menebak tak akan mendapatkan jawaban apapun. Jadi Yan bergerak untuk menggenggam erat tangan suaminya itu, dan berhasil membuat Yoongi menatap genggaman tangan mereka. Kita bisa memulai semuanya dari awal, tidak perlu mencemaskan apapun, karena aku akan selalu berada di sisimu. Yan tahu Yoongi terkejut mendengar ucapan sang istri. Setelah kemarin malam Yoongi mengungkapkan keinginannya untuk berpisah dari Yan. Lelaki itu segera menarik tangannya dari genggaman Yan. Gadis itu hanya tersenyum penuh maklum. Maaf karena akhir-akhir ini aku berubah menjadi sosok yang emosional, dan hal itu pasti membuatmu merasa tak nyaman. Tapi kau harus tahu, jika aku merasa terluka melihat kau yang seperti ini. Keadaanmu sekarang tak akan merubah apapun, aku tetap mencintai. Aku cacat dan kau katakan hal itu tak merubah apapun, setelah Yoongi. Kau tidak akan pernah mengerti apa yang aku rasakan karena bukan kau yang mengalaminya sendirian. Jika emosi Yoongi mulai terpancing, Yan lebih memilih untuk diam. Teringat akan ucapan dokter jika keadaan Yoongi belum sepenuhnya membaik. Pertengkaran yang terjadi hanya akan menimbulkan stres dan mempengaruhi proses kesembuhan Yoongi. Kenapa suster belum juga mengantarkan sarapanmu? Yan berdiri dari tempatnya duduk. Aku akan menanyakannya. Ini tak akan lama, aku akan segera kembali. Yoongi menatap kepergian Yan dalam diam. Dia tahu istrinya itu hanya berusaha menghindari pertengkaran di antara mereka. Ketika perasaannya sudah mulai tenang, Yan akan kembali masuk ke dalam ruang rawat dengan memperlihatkan sosok ceria seolah tanpa beban. Yoongi tahu alasan Yan menangis hanyalah dirinya. Maaf Yana, aku menjunggi sendirian. Sementara Yan masih berada di balik pintu, budak gadis itu bergetar samar menahan tangis. Jika kecelakaan itu tidak pernah terjadi, mungkin saat ini mereka masih bisa hidup berdua dengan bahagia meskipun serba kekurangan. Seorang suster mengatakan jika Yoongi telah berada di rumah sakit selama hampir 1,5 bulan. Yoongi tidak tahu hidup seperti apa yang ia jalani selama ini. Dia pasti kebingungan dan merasa sendirian. Yoongi tidak memiliki nyali untuk bertanya, karena begitu mendapatkan jawabannya, benak lelaki itu pasti akan segera dipenuhi dengan rasa bersalah yang semakin hari semakin menjadi-jadi. Yan tersentak dengan segera menyodorkan segelas air putih pada Yoongi yang terbatuk-batuk, membantu pemuda itu meneguk airnya. Pelan-pelan saja Opa. Selain menjaga tubuh Yoongi, kegiatan rutin Yan ketika pagi adalah menyuapi Yoongi makan. Meskipun membutuhkan waktu yang tidak sebentar, Yan tetap sabar menunggu Yoongi menghabiskan sarapannya. Namun pagi ini ada yang berbeda. Yoongi menyadari hal itu meskipun dia enggan bertanya di tengah rasa khawatir yang semakin menyiksa batinnya.
Wajah lelah dan kelihatan pucat itu menjadi bukti bahwa keadaan Yan sedang tidak baik-baik saja, meskipun gadis itu berusaha keras untuk menutupinya dengan senyum palsu. Ah ya Pak, kemarin aku sudah memperpanjang sewa apartemen kita menjadi 1 tahun, karena sebentar lagi kau sudah bisa pulang ke rumah. Yunki mencengkram selimut sebatas paha yang ia kenakan saat mendengar ucapan Yan barusan. Harga dirinya terluka karena perasaan tak berdaya akibat kondisinya saat ini. Yunki tidak pernah sanggup melihat sang istri banting tulang sendirian demi memenuhi kebutuhan Yunki. Dokter bilang kau masih membutuhkan perawatan sampai minggu depan. Yan kembali meraih mangkuk bubur di atas meja Naka setelah menaruh gelas air putih. Dia mengambil sedikit bubur itu ke sendok sebelum akhirnya menyodorkan ke depan mulut Yunki. Setelah itu kau bisa menjalani rawat jalan sembari rutin melakukan terapi. Aku akan selalu menemani kemanapun Opa pergi. Aku senang karena Opa. Mangkuk bubur itu jatuh dan pecah di atas permukaan lantai dingin kamar rawat setelah Yunki dengan sengaja mendorongnya hingga membuat tubuh gadis itu membeku untuk beberapa saat. Aku tidak membutuhkan belas kasihan mesin UN. Aku tahu bahwa rasa cintamu padaku telah pudar seiring dengan keadaanku yang seperti ini. Kau hanya merasa kasihan padaku, ucap Yunki dingin sembari menatap Yan tajam. Aku tidak peduli dengan anggapan tak berdasar yang Opa tuduhkan padaku. Aku hanya ingin merawat dan menjaga Yunki Opa dengan baik, balas Yan tanpa gentar. Perkira, usir Yunki. Meskipun itu hanya ucapan yang terdengar lirih, namun perasaan Yan tetap saja terluka. Kau bisa mencari pasangan hidup yang lebih baik daripada terus merasa tersiksa hidup berdampingan dengan lelaki cacat sepertiku. Yan menatap Yunki tak percaya. Yan menghela nafas dalam-dalam, meyakinkan dirinya bahwa ini bukan akhir dari kisah mereka. Jika Yunki mengatakan ini semua sudah berakhir, maka ia salah. Yan baru saja memulainya untuk menjalani hidup baru bersama sang suami. Ini sudah seperti hidup kedua bagi mereka. Yan yakin ia bisa menyentuh perasaan Yunki hingga mereka bisa kembali seperti dulu. Yan sudah berniat. Tidak apa-apa, Opa. Yan sudah berdiri dari tempat duduknya setelah perasaannya menjadi sedikit lebih tenang. Aku akan membersihkan ini. Yan sudah berjongkok di sisi ranjang pasien untuk membersihkan pecahan mangkuk di sana. Tanpa mengetahui tadi Yunki terus mengamati pergerakan istrinya tersebut. Kau anggap ucapanku ini hanya seperti angin lalu Cindy. Yunki merasa geram karena tidak mendapatkan respon yang berarti dari sang istri. Ini bukan sekedar lelucon yang bisa kau. Ucapan Yunki terputus ketika Yan mengadu karena jarinya yang tergores pecahan mangkuk. Cairan merah pekat itu mulai mengalir dari luka sobek tersebut. Yunki sudah menatap Yan dengan rasa khawatir. Dia ingin bertanya apakah Yan baik-baik saja, namun bibirnya justru terasa keluh. Yan mengabaikan lukanya. Dia berusaha menyelesaikan proses pembersihan pecahan tersebut dengan cepat sebelum Yunki semakin memperparah keadaan. Yan hendak membuang pecahan mangkuk tersebut ke tempat sampah ketika sebuah pertanyaan tiba-tiba memenuhi benaknya. Yan berbalik membuat Yunki dengan segera mengalihkan pandangannya ke arah lain. Yunki Opa. Suaminya itu bahkan tak menoleh, tapi Yan tetap melanjutkan ucapannya karena meskipun tak peduli, Yunki tetap bisa mendengarnya. Jawab dengan jujur pertanyaanku, apa Opa akan merasa menyesal jika tahu kecelakaan ini diakibatkan dari pernikahan kita yang telah ditentang oleh beberapa pihak? Yunki tidak pernah berpikir seperti itu. Sejak memutuskan untuk menikahi Yan, sedikit banyak ia sudah bisa memprediksi hambatan apa yang akan terjadi di masa depan. Namun kecelakaan ini berada di luar prediksi Yunki, dan saat ini dia masih belum bisa menerima keadaan dirinya sendiri. Kenapa diam saja? Tanya Yan menuntut jawaban. Kecelakaan ini hanya membuatmu lumpuh, bukan bisu. Jadi bisakah kau menjawab pertanyaanku? Kedua mata Yunki melebar sempurna mendengar itu. Yan tertawa hambar di tengah tangisan yang tak mampu lagi dia tahan. Ternyata memang benar seperti itu, selanya. Aku tidak mau mendengar apapun. Keluar dari sini, sentak Yunki. Aku tidak bisa terus bertahan dengan keadaan seperti ini, balas Yan ikut membentak. Gadis itu terengah di akhir kalimatnya, bahkan karena hal itu, Yan dapat merasakan kepalanya yang sedari kemarin malam terasa sakit, kini semakin berdenyut-denyut nyeri. Seandainya kau tidak menikah denganku, pasti segalanya tak akan berubah menjadi serumit ini kan? Kau tidak akan cacat, kau tidak akan berubah menjadi menyedihkan. Diam, Yunki sudah menatap Yan dengan tajam di sana. Jangan pernah meragukan pilihanku karena aku tidak pernah salah dalam hal itu. Kalau begitu, aku yang salah karena mau menerima kau menjadi suamiku. Kau bahkan tak tahu hal apa saja yang harus aku lakukan selama ini demi bisa menyelamatkan nyawamu.
Jika tahu akhirnya akan seperti ini, melihatmu hidup, namun nyatanya kau malah ingin mati. Mengapa saat itu kau tak mati di tempat saja daripada terus menyiksa aku seperti ini? Jadi The End. Gadis itu sudah terengah-engah. Ia tampak kesulitan meraup udara di sekitarnya. Jika bisa aku lakukan, aku akan memohon pada Tuhan untuk mengganti posisimu saat ini. Aku... Ian mendadak terdiam, seperti telah disadarkan oleh sesuatu. Dia menyadari baru saja menjadi pemicu pertengkaran hebat di antara mereka. Bukankah Ian ingin Jungi segera pulih? Pertengkaran ini hanya akan membuat Jungi merasa semakin tertekan. Apa yang sudah aku katakan, kuman Ian panik hingga tak menyadari saat ini Jungi sudah menatapnya khawatir. Opa Miyane, tolong jangan kau pikirkan ucapanku tadi. Setelah Ian menyesal, aku harus pergi sekarang, aku akan segera kembali. Ian mulai berjalan dengan limbung menuju ke arah pintu. Tampaknya berpijak seolah tak lagi rata. Sakit di kepalanya semakin menjadi-jadi. Ian hampir meraih handle pintu bersamaan dengan pintu itu yang tiba-tiba terbuka dari luar. Ian belum sempat mundur ketika melihat Taehyung masuk ke dalam. Pemuda itu hampir menabraknya, namun dengan sikap berhasil menahan tubuh Ian yang tiba-tiba ambruk tak sadarkan diri sebelum bersentuhan langsung dengan kerasnya lantai ruang rawat inap Yonggi. Seru Yonggi panik hingga melupakan keadaan fisiknya. Lelaki itu mencoba menuruni ranjang dan terjatuh dari sana. Dalam sekejap keadaan berubah menjadi kacau.